Saat saya tadi merenungkan kembali ya kata-kata apa yang dapat kami balas Tuhan. Saya nggak tahu kalau Bapak sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua, kalau punya anak, dia nggak gembar-gembor, aku mau membalas budi, nggak gembar-gembor. Tapi saat mereka udah besar, ya saat mereka udah punya pekerjaan, mungkin mereka menghargai orang tuanya dengan membelikan sesuatu. Wah, kalau pikir-pikir yang dibelikan seorang anak kepada orang tua, kalau dibandingkan harganya dengan orang tua, jumlah biayanya dari bayi sampai besar, sampai sekolah, sampai kuliah, sampai kawin, banyak juga ya kalau dijumlahkan ya. Tapi saya waktu terima hadiah, ya sekedar hadiah mungkin Natal, hadiah ulang tahun, saya mengucap syukur karena terharu. Nah, terharu bukan harganya, tapi niatnya. Ya, saya juga menjadi teringat bahwa kita juga sebagai anak Tuhan perlu sebetulnya mengingat kembali untuk membalas kebaikan Tuhan. Itu lagu yang luar biasa ya. Tapi tahu nggak, satu hal yang sangat menyukakan hati Tuhan adalah kalau kita senantiasa intim, connected, dekat, dan berkomunikasi dengan Dia. Itu satu hal yang sangat Tuhan sukai, yaitu kalau kita berdoa. Bulan ini temanya tentang powerful prayer, ya, tentang kuasa doa, ya, atau doa yang berkuasa, serupa tapi nggak sama. Tapi saya mau katakan ada dua kata, ada kata berdoa, ada kata powerful atau dahsyat. Nah, kata yang pertama, kalau berdoa kita selalu langsung dihubungkan dengan sebuah kegiatan yang mengantukkan, memberatkan, nggak menyenangkan, dan bahkan kalau saya membuat ini menjadi sebuah game, ayo sebutkan apa aja yang kamu bisa tulis tentang berdoa. Ingat kata apa aja yang berhubungan dengan berdoa. Yang ditulis adalah pokok doa, daftar yang kita perlu panjatkan, permohonan, ya seperti daftar begitu banyaknya daftar. Itu yang kita ingat tentang berdoa. Meskipun kita tahu juga, oh kalau doa itu juga berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Tapi berdoa juga membiarkan Tuhan berkomunikasi dengan kita. Jadi berdoa itu mengucapkan permohonan tapi juga mendengar. Itu kebanyakan anak Tuhan sudah tahu. Tapi bulan ini saya mau bagikan, minggu ini khususnya saya mau bagikan sebuah ayat firman Tuhan tentang hal yang simpel tentang berdoa. Ada yang katakan doa adalah napas orang Kristen. Nah, kalau kita itu doa disebut napas, kita tahan napas. Coba berapa lama Bapak Ibu bisa tidak bernapas? Ya, paling lama mungkin 1 menit. Kalau udah latihan olah nafas mungkin bisa 2 menit, jarang bisa 3 menit, 4 menit. Katanya napas itu adalah doa itu napas. Berarti kita tidak bisa hidup tanpa doa. Tapi biarlah hari ini kita mau belajar sejenak tentang apa yang Tuhan Yesus katakan soal doa, ya. Ternyata ada beberapa macam doa. Dan dari pembacaan ayat ini kita akan melihat ada doa yang dikecam oleh Tuhan. Dikecam tuh dikritik. Ada 2. Dan ada satu doa yang Tuhan rekomendasikan, yang Tuhan nasihatkan. Berarti itu juga untuk kita lakukan.
Ayatnya ada di dalam Matius 6 ayat 5, 6, 7 dan 8. Bapak Ibu sekalian, ini kan ada di sini. Mari kita baca bersama-sama ayat 5 ya. Dan kita akan membacanya 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ini orang berdoa. Tapi apabila kamu berdoa, nah saya mau katakan bahwa ini salah satu doa yang dikecam ya. Kalau kamu berdoa tuh jangan seperti orang munafik. Nah, orang munafik ini orang yang mengerti loh cara berdoa ya. Mereka mungkin sudah menerima kebenaran firman Tuhan, sudah lahir baru. Tapi kenapa dikecam? Karena mereka berdoa supaya didengar oleh manusia. Bukan supaya menarik perhatian Tuhan, tapi supaya dilihat orang. Oh, rohani ini. Oh, ini benar, orang baik-baik. Ini ngerti nih. Wah, itu malah dikecam. Yang dikatakan orang munafik. Dan lucunya dikatakan kalau dia berdoa itu di depan rumah-rumah ibadat ya. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ini intinya, supaya mereka dilihat orang. Nah, oleh sebab itu ini dikecam. Salah satu yang dikecam ini. Tapi coba ayat yang ke-6, ayat selanjutnya. Tetapi, nah ini dia, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 6 ini berdoa yang direkomendasikan. Nah, satu lagi yang dikecam ya. Tadi yang kecam itu apa? Orang yang berdoa tapi munafik. Kalau yang ini yang nanti kita mau bahas. Nah, ada 5 poin cuma dalam ayat ini. Tapi satu lagi yang dikecam. Ayat 7. Ayat 7 mengatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, doanya akan dikabulkan. Ternyata ada loh orang yang suka berdoa, bisa berdoa, panjang doanya, tapi disebut bertele-tele ya. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau yang pertama mungkin udah kenal Allah ya, tapi munafik karena motifnya untuk nunjuk ini loh, aku ini berdoa ya. Tapi yang ini memang tidak mengenal, belum mengerti bahwa doa bukan sekedar memanjatkan sebuah doa sebagai rutinitas aktivitas agamawi, tapi lebih berbicara mengenai sebuah hubungan. Oleh sebab itu ayat sebelumnya Matius 6 ayat 6, dari satu ayat ini saya mau katakan ada 5 prinsip yang Tuhan mau ajarkan kalau supaya kita itu nggak berdoa seperti orang munafik, tapi juga nggak berdoa seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Kalau yang nggak kenal itu mereka berkata-kata berdoa bisa panjang lebar, tapi nggak masuk. Itu malah dikecam oleh Tuhan, nggak masuk hitungannya, malah mereka dikatakan jangan seperti itu ya, jangan. Oleh sebab itu kembali ke, nah yang kalau gitu yang harus tuh yang gimana?
Ini yang direkomendasikan dan ini yang dinasehatkan, yang ini kita bisa belajar bagaimana berdoa. Simple banget ayat yang tadi saya katakan, tetapi jika engkau berdoa. Prinsip yang pertama saya katakan tuh ada 5P ya. Yang prinsip pertama itu adalah yaitu prioritas. Jika engkau berdoa. Firman Tuhan ini katakan jika, itu maksudnya sebetulnya gini loh, saat kita ini berdoa. Jadi orang Kristen tuh harus berdoa. Kalau nggak doa nggak napas, mati. Maksudnya kita manusia harus menghirup udara, oksigen. Kalau enggak, kamu juga akan gelagapan, nggak bisa hidup. Demikian makanya disebutkan prioritas, dikatakan jika. Jadi kamu tuh ya pasti berdoa, tapi saat kamu berdoa, jadi istilahnya bahasa yang lebih tepat, saat kamu berdoa dikatakan, ya kan ayat tadi dikatakan disuruh apa? Ayat yang ke-6, coba dilihat kembali ayat yang ke-6. Masuk ke kamar, ini dia prioritas. Itu membuat kita harus menentukan mana yang lebih penting. Prioritas membuat kita mengatakan ini saatnya saya pengen berdoa. Pagi hari waktu kita bangun pagi, prioritas kita apa? Kita yang memilih prioritas itu. Dan kita yang memilih dikatakan masuklah ke kamar. Kok ya menarik ya? Kenapa kok kamar? Kenapa kok masuk, gak ngomong masuklah ke dapur? Kok gak masuklah ke ruang tamu? Apa maksudnya dengan kamar? Saya mau katakan sekali lagi bahwa kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah benar-benar menerima anugerah menjadi anak Tuhan, kita tuh terima hak istimewa memanggil dia Bapa. Ada keintiman. Jadi berdoa berbicara mengenai hubungan. Hubungan berbicara mengenai koneksi. Ada koneksi. Ada orang satu rumah tapi tidak ada hubungan yang dekat, tidak pernah berkomunikasi, apalagi ada koneksi. Gitu ya. Wah, kita aja untuk wifi kita cari connectionnya. Karena apa? Dengan connection kita dapatkan yang kita butuhkan. Wah, bagaimana dengan Tuhan? Makanya Tuhan bilang masuklah ke kamar. Sudah gitu, kenapa kamar? Saya katakan gak semua orang bisa masuk kamar. Hanya orang yang sangat dekat yang diizinkan untuk masuk kamar. Bukankah kamar adalah tempat yang sangat sakral di mana suami istri akan tinggal dan tidur dan melakukan tanggung jawabnya, menikmati kepuasannya di kamar tidur. Oleh sebab itu prioritas waktu, prioritas tempat. Dan yang kedua dikatakan, P yang kedua itu saya katakan privacy. Disuruh tadi tutup pintu. Udah di kamar nggak apa-apa, tapi kenapa kok harus tutup pintu? Saya percaya karena dengan kita ada di sebuah ruangan yang sangat tadi sakral, yang tempat di mana itu adalah tempat dua orang yang bisa bersekutu dengan intim. Demikian juga kita menyediakan tempat di mana kita bisa terkoneksi, terhubung intim dengan Tuhan, itu di kamar. Dan sengaja tutup pintu supaya cocok seperti yang tadi ayat yang sebelumnya, supaya nggak dilihat orang, nggak perlu orang lain tahu, tapi Tuhan yang dan dirimu yang tahu. Tutup pintu. Selain itu tutup pintu juga bisa berbicara untuk mengurangi distraksi ya, atau gangguan. Saya percaya kalau doanya itu di dapur boleh. Kita selalu juga senantiasa berdoa. Ada ayat yang katakan kan kita bisa berdoa dimanapun. Benar, kita di mobil pun berdoa juga bisa. Dimanapun bisa. Tapi dalam hal ini prinsip berdoa di mana kita memberikan prioritas
Ya, mestinya bangun pagi sudah harus siap-siap untuk kerja, siap-siap untuk hari yang sibuk, tapi memberi prioritas di sebuah tempat yang khusus. Kalau saya ngomong kamar di rumahmu, kalau kamar tidak menjadi ruangan yang bisa tempat engkau berdoa, carilah sebuah sudut. Jadi saya nggak tahu di mana itu. Kalau bagi seseorang kamar itu cukup nyaman, tapi bagi beberapa orang kamar tidak nyaman, mungkin di mobil, mungkin di taman, tapi cari tempat yang dimana tidak ada orang, hanya engkau dan Tuhan, dan ada privacy. Selain tutup pintu, kalau menurut saya sekarang harus hati-hati, harus tutup segala sesuatu yang mengganggu. Kadang-kadang Alkitab kita itu sudah bukan ini, tapi ini di sini. Hati-hati. Kalau di sini hati-hati aja. Pas kita baca Alkitab bisa banyak yang lain. Jadi ditutup dulu itu yang lain-lain. Ya, ditutup karena banyak gangguan. Pas kita baca ayat, datanglah berita, datang gambar yang bisa mengganggu, mendistraksi. Oleh sebab itu ya tadi poin yang kedua adalah memang privacy diperlukan. Prioritas privacy. Dan yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Pray, berdoa itu sendiri. Yang ketiga adalah poinnya kita bukan berdiskusi tentang berdoa. Berdoa itu bukan dipikirkan ya. Tapi ya berdoa adalah berkomunikasi. Nah ini perlu belajar. Pastor Hari sudah pernah membuat Bible study khusus tentang doa Bapa kami, betul ya? Nah doa Bapa kami bukan hanya untuk diucapkan, tapi ada poin-poin, ada pola yang begitu dalam yang Bapak Ibu bisa lakukan, bisa ikuti. Ada doanya Yabes, banyak hal doa yang bisa kita pelajari ya. Kita melihat doa yang dahsyat dari Elia ya. Elia berdoa, hujan tidak turun 3 tahun. Elia berdoa, janda itu yang kekurangan dia bisa membuat doa dari Elia dahsyat. Tapi ada ayat firman Tuhan katakan Elia itu hanya orang biasa. Jadi sebetulnya powerful prayer temanya. Yang dahsyat itu bukan doanya, tapi ada P yang keempat, yaitu pribadi. Pribadi yang dahsyat itu yang membuat kita perlu untuk terkoneksi, perlu untuk terhubung karena dia begitu dahsyat. Jangan sampai kita terhubung dengan pribadi yang salah. Doa itu menjadi dahsyat karena kita bertemu intim dengan pribadi yang dahsyat. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu dia yang pribadi ya. Oleh sebab itu tadi firman Tuhan kembali Matius 6 ayat 6. Coba kembali yang tadi ayat tentang 6. Tutuplah pintu, berdoalah tadi ya. Tadi tutup pintu kan privacy ya. Berdoalah, ayo berdoalah. Nah, kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bukannya Bapa itu menyembunyikan diri, bukan. Tapi Bapa selalu ada di tempat yang dimana perlu kita usaha untuk mencari, ya, untuk meminta, untuk bahkan mengetuk katanya. Kita mencari supaya kita menemukan, kita meminta supaya kita mendapatkan, kita mengetuk pintu supaya pintu dibukakan. Intinya adalah apa begitu susah sih menemui Bapa? Karena dia sembunyi, apakah dia sengaja? Bukan, bukan sengaja. Emang ini adalah sebuah kebenaran bahwa karena begitu banyak hal yang lebih terlihat, muncul orang, pertolongan orang, berita yang menarik,
berita yang viral, itu semuanya menarik. Sehingga orang yang tidak punya keintiman itu tidak akan mencari yang dikasihinya. Saya selalu melihat keintiman itu paling terlihat saat sepasang, boleh bilang sepasang laki dan perempuan itu jatuh cinta. Kalau melihat orang yang jatuh cinta, itu sejauh manapun pacarnya, dia akan rela untuk mencari. Karena apa? Kangen gitu loh. Nggak ada itu harus, nggak harus, tapi ada kangen. Nah itu dia. Mestinya demikian juga ya. Doa itu bukannya keharusan, susah lagi ketemunya, keharusan. Beda, sebetulnya bukan keharusan, tapi kehausan, kangen bertemu dengan Bapa. Karena saat kita intim dan bertemu dengan pribadi, ya, dengan pribadi itu, maka kita dipuaskan. Tadi ada satu poin di dalam berdoa yang tadi saya belum sebutkan. Tadi saya katakan sebelum pribadi, ya kita berdoa ya. Seringkali fokus dari kita berdoa itu adalah pada doanya itu sendiri. Fokusnya pada jawaban dari doa. Nah kita kembali, cobalah fokus kita kepada pribadinya. Jadi kita akan menikmati pribadi itu kalau kita benar dekat, kita terkoneksi, kita dekat. Kadang-kadang sudah banyak list yang kita perlu doakan menjadi kebutuhan dan semuanya oke. Bukankah firman Tuhan juga, utarakan segala hal yang kau ingini dengan permohonan doa, mohon dan pengucapan syukur. Jadi nggak ada salahnya. Tapi yang menjadi salah adalah kalau kita fokusnya di masalah itu sendiri. Jadi fokusnya adalah supaya kita mendapatkan jawaban doa. Beda loh kalau kita fokusnya kepada Bapa kita yang dahsyat. Kalau Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya begitu dahsyat, tapi begitu peduli kepada kita yang manusia yang begitu. Mungkin kalau dari sana lihat ini hanya setitik kecil, tapi Dia peduli. Oleh sebab itu saya percaya bahwa firman Tuhan katakan, coba kita baca ayat ini, dikatakan Bapa yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Beda loh kalau kita sedang bercakap-cakap dengan banyak orang, meskipun kita memberi perhatian di Kersel umpamanya ada 8-10 orang, kita ramah, kita berbicara, mau bicara soal yang intim, yang penting, yang privacy, kita pasti ngomongnya enggak yang mengandung rahasia. Kita ngomongnya pasti enggak di depan banyak orang, tapi kita tarik beberapa orang. Saya mau ngomong nih, ini yang pribadi. Nah begitu, yang pribadi juga Bapak Ibu cari ke hamba Tuhan, cari ke kepala Kersel, kepada saya hamba Tuhan. Nah tapi Bapak yang melihat yang tersembunyi, ada satu hal, Dia akan membalasnya kepadamu. Wow, dalam ayat yang dalam terjemahan aslinya kalau bahasa Inggris dikatakan Tuhan tuh kalau membalas itu sampai semua orang bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai membalas. Tuhan membalas bukan sekedar memberkati, karena kalau berkat itu kita selalu konotasinya itu uang, berkat jasmani. Tapi Tuhan akan membalas. Bayangkan tadi lagunya dikatakan, dengan apakah aku akan membalas Tuhan. Lah ini kok malah Tuhan
yang akan membalas. Wow, kalau yang membalas itu pribadi yang begitu dahsyat, itu pasti jauh lebih besar, jauh dari apa yang bisa saudara, Bapak Ibu sekalian pikirkan. Pernah balas kado? Pernah kita harus beli kado, karena kita terima kado, kita harus balas kado, ya. Tapi kita lihat kadonya, waktu kita kasih kado, kita terima balasan. Balasannya kok jauh lebih besar daripada yang kita berikan. Pernah begitu? Mudah-mudahan pernah. Kita terkaget-kaget. Ini ya, saya loh, waktu dia ulang tahun saya cuman kasihnya begitu. Sekarang ini dia balasnya nggak kira-kira. Karena apa? Yang membalas ini memang dalam keadaan yang punya. Jadi apa yang kita anggap mahal, bagi dia itu sepele, sehingga apa yang dia berikan jauh lebih besar, dan itu rasanya puasnya luar biasa. Apalagi kalau yang membalas itu Tuhan. Nah, coba kita lompat, kita baca ayat yang ke-8. Karena yang ke-7 tentang doa orang yang belum mengenal Allah. Ayat yang ke-8, ya. Jadi jangan seperti yang orang yang munafik. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang doanya pokoknya dia tidak mengerti bahwa dia adalah anak yang mendapat warisan, yang mendapatkan hak, yang boleh untuk mengajukan permohonan, sehingga supaya dia berdoanya dijawab detail, semuanya panjang dan disebut bertele-tele. Nah, tapi dikatakan, jadi janganlah kamu seperti yang dua tadi, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta. Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi alasan banyak orang Kristen, excuse saya bilang, kok gak berdoa? Ya gak perlu berdoa, Tuhan tahu kebutuhanku. Nah, apakah gitu? Enggak loh. Jadi ada anak-anak Tuhan yang selalu mengatakan, saya gak perlu berdoa karena Tuhan lebih tahu. Tadi saya katakan poin yang pertama, prioritas. Saat kamu berdoa itu sebetulnya gak ada pilihan. Kamu gak berdoa, kamu gak bernafas, matilah. Mati secara hati. Hati menjadi keras, nggak terarahkan, nggak ada hubungan dengan yang mengasihi kita. Dan dikatakan ini benar, ada pribadi yang sudah mengerti, mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi sebelum minta pun dia tahu. Dan firman Tuhan mengatakan yang P yang kelima itu adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan ini yang kelima, bahwa Tuhan sudah mengerti keadaanmu. Tuhan mengerti dan peduli. Banyak orang ngerti, ya mengerti, dan nggak peduli. Banyak orang mengerti, peduli, tapi tak berdaya untuk menolong. Tapi hari ini kita tahu ada sebuah janji Tuhan dalam berdoa. Ayo kalau kita berdoanya begini, sebagai anak Tuhan, kita mempunyai anugerah, kita menerima anugerah keselamatan. Itu yang membuat kita di posisi sebagai anak. Anak saya punya hak meminta, saya enggak sungkan. Dan anak saya juga enggak sungkan minta kepada saya karena dia anak saya. Anak orang lain ya sungkan minta karena saya bukan orang tuanya. Demikian juga kalau engkau adalah orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan, engkau punya hak, engkau punya koneksi, engkau sebetulnya punya hubungan. Yang lebih rindu berhubungan tuh Tuhan. Kitanya yang seringkali gak mau. Makanya kita perlu untuk memberi prioritas. Kita perlu untuk memberi prioritas untuk berdoa dengan privacy, dengan satu
hanya rahasia antara saya dan Tuhan, bukan digembar-gemborkan kepada orang lain, tapi lebih banyak yang kita gumulkan. Lebih lagi kita bisa privacy, bisa curhat kepada Tuhan, dan kita bisa berdoa, fokus untuk berkomunikasi, dan kita bisa bertemu dengan pribadi yang menjawab doa itu. Dan yang terakhir, pribadi yang sudah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan. Wah, luar biasa ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu sekalian, sebagai anak, dia tahu dia membutuhkan sebelum dia minta, kita sudah berikan. Seneng, kok tahu Papa kalau aku butuh ini itu. Apalagi Tuhan. Biarlah 5P ini membuat kita benar-benar sadar, memang doa itu nafas orang Kristen, anak Tuhan, dan bukan satu rutinitas keharusan. Tapi biarlah saya berdoa, kita punya kehausan untuk terkoneksi dengan Bapa yang maha baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik untuk bangkit berdiri, dan kita akan berdoa. Bapak Ibu sekalian, saya tahu di sini banyak yang sedang bergumul, mungkin sedang mendoakan anak, orang tua, atau mendoakan keluarga, siapapun itu. Dan ada banyak beban yang engkau tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Dan firman Tuhan katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Enggak apa-apa, nyatakan. Dalam segala hal, nyatakan aja isi hatimu dengan jujur, ya. Tuhan gak tersinggung, Tuhan gak kaget karena Dia maha tahu. Tapi kerinduan dan kehausan kita akan supaya kita bisa terkoneksi erat intim dengannya akan membuat perbedaan. Dan firman Tuhan ini pas dibawakan sebelum kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Bukankah kita diundang untuk sebuah persekutuan yang indah dengan Dia? Haleluya. Amin.